Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianto. Adapun NIM saya yaitu 152001010. Dalam video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang diberikan dosen kepada saya, yaitu yang berjudul buku Psikologi Komunikasi. Langsung saja saya akan mereview buku tersebut, yaitu sama dari proses pengelolaan kesan atau impression management. Kita telah membicarakan bagaimana kecermatan persepsi internasional dimudahkan oleh petunjuk-petunjuk verbal dan non-verbal, serta dipersulit oleh faktor-faktor personal dan penanggap. Kesulitan persepsi juga timbul karena personal stimuli. Stimuli berusaha menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu dengan menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap. Irving Goldman menyebut proses ini pengelolaan kesan. Kemudian kita sudah mengetahui orang lain menilai kita berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kita berikan, dan dari penilaian itu mereka memperlakukan kita bila mereka menilai kita berstatus rendah. Kita tidak mendapatkan nilaian istimewa bila kita dianggap bodoh. Mereka akan mengatur kita. Untuk itu kita secara sengaja menampilkan diri kita self-esteem seperti yang kita hendaki, ya. Kemudian peralatan lengkap yang kita gunakan untuk menampilkan diri ini disebut front. Front terdiri atas panggung atau setting, penampilan, dan gaya bertingkah laku. Adapun penjelasan panggung itu yaitu panggung merupakan rangkaian relatan ruang dan benda yang kita gunakan. Salah satunya itu seperti ruang tamu, berikut perabotan, hiasan dinding, lampu, karpet, dan lemari, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penampilan juga berarti menggunakan petunjuk artifaktur. Kita memasang dasi, memakai kemeja Armani, menenteng tas Montblanc, dan menyemprotkan minyak wangi dan Hugo Boss. Mudah-mudahan dengan itu calon mertua menilai kita sebagai manusia yang sudah mapan. Atau Anda memakai blus model tank top dan celana jeans yang ketat, rambut model Agnes Mo, dan sepatu tinggi dari Italia. Kemudian gaya bertingkah laku menunjukkan cara kita berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya. Pejabat baru yang ingin menumbuhkan karisma berusaha mengurangi humornya, berbicara teratur dengan tempo yang agak lambat. Berjalan tegap dan memandang orang dengan tajam. Seorang ibu istri orang kaya baru yang mencampur bahasa Indonesianya dengan beberapa kata bahasa Belanda yang berperoleh pada kursus kilat. Mengisap rokok dan isapan panjang dan menyimpan paha kirinya di atas paha kanan seraya menggerak-gerakkan telapak kakinya sedang menggunakan manner untuk memberi kesan tertentu. Kita tidak tahu kesan apa ya teman-teman. Kemudian pengaruh persepsi internasional pada komunikasi interpersonal. Yaitu sudah jelas bahwa perilaku kita dalam komunikasi
interpersonal amat tergantung pada persepsi internasional. Bila Anda diberitahu bahwa dosen Anda yang baru itu galak dan tidak senang dikritik, Anda akan berhati-hati dan mengajukan pertanyaan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri orang lain. Menurut Gabriel Marcel, filsuf eksistensialis yang mencoba menjawab misteri keberadaan The Meaning of Being, menulis tentang peranan orang yang dalam memahami diri kita. The fact is that we can understand ourselves by starting from the other or from out and only by starting from test. Kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain lebih dahulu. Bagaimana Anda memilih diri saya akan membentuk konsep diri saya. Saya teringat ketika pertama kali diperkenalkan di sebuah universitas di Amerika sebagai full student. Orang Amerika mengenal mahasiswa yang mendapat beasiswa Fulbright sebagai orang-orang cerdas, dan ketua Departemen Komunikasi masa memperkenalkan saya sebagai mahasiswa yang Fulbright. Setiap orang menganggap saya cerdas. Rekan-rekan mahasiswa mengelari saya profesor. Ini salah satu isi buku psikologi komunikasi yang saya baca tadi ya. Lanjut, tiba-tiba saya yang lulus biasa-biasa saja di Indonesia mendapat penghargaan yang luar biasa. Ya. Bagus sekali isi bukunya ya. Kemudian, percaya diri. Keinginan untuk menutup diri, selain karena konsep diri yang negatif timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri. Orang yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak akan mampu mengatasi persoalan. Orang yang kurang percaya diri akan menderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut orang lain akan mengejek atau menyalahkannya dalam diskusi. Ia akan lebih banyak diam. Dalam pidato, ia berbicara terpatah-patah. Kemudian, ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang agresif dalam komunikasi akan menarik diri dari pergaulan, berusaha sekecil mungkin berkomunikasi, dan banyak akan berbicara apalagi terdesak saja. Bila kemudian ia terpaksa berkomunikasi, sering pembicaraannya tidak relevan, sebab berbicara yang relevan tentu akan mengundang reaksi orang lain dan ia akan dituntut berbicara lagi. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa 10-20% mahasiswa Amerika menderita apprehensi komunikasi. Kita tidak mengetahui beberapa persen mahasiswa seperti itu di Indonesia. Penelitian lain menerangkan bahwa orang-orang yang agresif dalam komunikasi cenderung dianggap tidak menarik oleh orang lain.
kurang kredibel, dan sangat jarang menduduki jabatan pemimpin. Pada pekerjaan mereka cenderung tidak puas, di sekolah mereka cenderung malas karena itu, cenderung gagal secara akademik. Tentu tidak semua apresi komunikasi disebabkan kurangnya percaya diri, tetapi di antara berbagai faktor, percaya diri adalah yang paling menentukan dalam komunikasi. Kita masih dapat menggunakan nasihat, toko protokol, atau psikosi. Kemudian interaksi internasional. Dean C. Berlon, ahli komunikasi interpersonal, menulis mengetahui garis-garis interaksi dan menghindari dalam sistem sosial, artinya mampu meramalkan dan atau dari mana pesan akan muncul, pada siapa pesan itu akan mengalir, dan lebih-lebih lagi bagaimana pesan akan diterima. Berlun 1968. Dengan bahasa sederhana, ini berarti dengan mengetahui siapa tertarik kepada siapa atau siapa menghindari siapa, kita dapat meramalkan arus komunikasi internasional yang akan terjadi. Makin tertarik kita kepada seorang, makin besar kecenderungan kita berkomunikasi dengan dia. Kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang kita sebut sebagai interaksi interpersonal. Interaksi berasal dari bahasa Latin antar ad menuju ter menarik. Karena pentingnya peranan interaksi interpersonal, kita ingin membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa personal stimuli menarik kita sebagai sering kita bicarakan dalam kegiatan bagian lain. Di sini pun faktor personal dan situasional menentukan siapa tertarik pada siapa. Yang menyebabkan saya tertarik kepada Anda boleh jadi sifat-sifat yang Anda miliki, misalnya Anda cantik, atau suasana emosional saya, misalnya saya sedang kesepian. Sebenarnya kedua faktor ini dalam kenyataan sering tumpang tindih, sehingga pembagian di bawah ini hanyalah untuk memudahkan penjelasan saja. Saya kira itu video review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.